Om Swastiastu, perkenalkan saya Kade Berliana Nanda Sandika dengan NIM 24025111084 selaku moderator dalam presentasi Student Project Blok Biomedik 3 dengan judul Clinical Pathological Aspect of Visa Examination dari SGDB 4. Berikut adalah anggota dari SGDB 4 dengan nama lengkap dan NIM yang telah dilampirkan pada slide. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan student project ini, khususnya kepada Dr. Iko Mang Adiwidana SPPK sebagai evaluator, serta Dr. Niwayan Winarti SPPAK sebagai fasilitator kami atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Kami menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya adalah daftar isi dari student project kami yang akan menjelaskan secara rinci mengenai definisi pemeriksaan feses, komponen feses normal, metode pemeriksaan feses, signifikansi klinis dan patologis, interpretasi dan nilai diagnosis, serta limitasi pemeriksaan feses. Kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca, khususnya bagi para mahasiswa kedokteran dan para profesional dalam bidang kesehatan. Slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Izin menjelaskan, pada bagian latar belakang, perkenalkan nama saya Hugo Jaratusyanto dengan 3 digit NIM belakang 094. Jadi untuk tinja atau feses merupakan hasil buangan yang dikeluarkan dari sistem pencernaan melalui anus. Feses mengandung zat-zat makanan yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan, serta zat-zat yang tidak berasal dari makanan, misal mikroba yang bukan flora normal dari tubuh. Pemeriksaan feses dapat dilakukan secara makroskopik maupun mikroskopik. Ada penelitian pada tahun 2022 yang mengidentifikasi nematoda khusus golongan STH (Soil Transmitted Helminth) mengatakan bahwa pemeriksaan tinja atau feses memperlihatkan bahwa seseorang terinfeksi dengan telur cacing. Selain deteksi parasit, pemeriksaan feses dapat mengidentifikasi infeksi bakteri penyebab penyakit saluran pencernaan. Penelitian mengenai identifikasi bakteri E. coli pada feses penderita diare dengan menggunakan metode kultur dan PCR menyatakan feses yang mengandung bakteri E. coli akan menghasilkan kultur positif, kemudian dikonfirmasi menggunakan uji biokimia serta PCR. Pemeriksaan feses juga mengidentifikasi adanya darah pada feses yang merujuk pada adanya perdarahan pada bagian saluran cerna maupun indikasi seperti kanker kolorektal. Uji yang dapat dilakukan seperti FOBT atau Fecal Occult Blood Test menggunakan reagen guanyak untuk mendeteksi darah samar yang disebut dengan GOVBT. Oleh karena itu, pemeriksaan feses sangat penting untuk diketahui oleh tenaga kesehatan maupun umum sebagai deteksi dini dari berbagai penyakit. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Nadia Ayu Paramita dengan 3 digit NIM terakhir yakni 076. Di sini saya akan memaparkan pada bagian bab 1 yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja komponen normal dari feses yang diidentifikasi melalui sifat fisik, mikroskopis, serta kimianya. Dan yang kedua, metode apa saja yang digunakan dalam pemeriksaan feses. Yang ketiga, apa signifikasi klinis dan patologis dari hasil pemeriksaan feses. Yang keempat, bagaimana cara menginterpretasikan hasil pemeriksaan feses. Dan yang terakhir, apa saja limitasi dalam pemeriksaan feses. Tujuan penulisan dari student project ini tentunya yang pertama, menganalisis komponen feses normal, yang kedua, mengulas metode pemeriksaan feses, yang ketiga, mengeksplorasi signifikasi klinis dan patologis dari pemeriksaan feses, yang keempat, meninjau interpretasi hasil pemeriksaan feses, dan yang terakhir, mengidentifikasi limitasi pemeriksaan feses. Adapun manfaat dari penulisan ini tentunya yang pertama, menambah pengetahuan mengenai metode pemeriksaan feses. Yang kedua, menambah pengetahuan mengenai prosedur pemeriksaan feses yang baik dan benar. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran klinis mengenai pemeriksaan feses. Yang keempat, referensi untuk bacaan penelitian mengenai pemeriksaan feses. Dan yang terakhir, mengetahui limitasi dalam pemeriksaan feses.
Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Abiwan Ramreka Putra dengan NIM 2402511099. Jadi di sini saya akan membahas pada bagian isi yang pertama dari definisi pemeriksaan feses. Dimana untuk pemeriksaan feses ini merupakan bagian penting dari analisis cairan tubuh yang berperan dalam diagnosis berbagai gangguan saluran gastrointestinal, termasuk dari infeksi bakteri, kemudian virus, parasit, serta gangguan hati, pankreas, dan juga organ lainnya. Pemeriksaan ini itu mencakup analisis mikroskopis, kimiawi, kultur mikroba, hingga pada metode molekuler. Kemudian untuk komponen feses yang dianalisis itu meliputi leukosit, darah samar, lemak, pH, enzim, dan juga patogen. Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam pemeriksaan feses ini yaitu metode FOBT yang efektif dalam mendeteksi dini kanker kolorektal karena sifatnya praktis dan juga hemat biaya. Kemudian pemeriksaan ini juga sangat dianjurkan dilakukan secara rutin, terutama pada individu yang berusia 50 tahun ke atas yang rentan mengalami gangguan gastrointestinal dan juga memiliki resiko tinggi terkena kanker. Kemudian selain itu, untuk pemeriksaan feses juga berperan penting dalam menentukan jenis dan juga komplikasi diare, sehingga menjadikan alat diagnostik ini berperan signifikan dalam proses diagnostik klinis. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putu Nanda Nerka Flaska Putri dengan 3 digit NIM terakhir 074. Di sini saya izin menjelaskan mengenai komponen dari feses normal. Secara fisik, untuk feses normal itu sendiri terdiri dari 75% air dan 25% zat padat, yang dimana itu dipengaruhi oleh asupan serat, yang dimana perharinya itu sekitar 80-200 mili. Untuk warna dari feses yang agak kecoklatan itu berasal dari turunan bilirubin, yaitu urobilin dan juga stercobilin. Sementara untuk baunya itu sendiri merupakan hasil dari aktivitas bakteri yang bercampur dengan hidrogen sulfida. Untuk komponen mikroskopis dan kimiawi, komponen padat pada feses itu terdiri dari bakteri, lemak, protein atau nitrogen, dan juga karbohidrat seperti selulosa dari serat yang sulit dicerna. Sementara feses juga bisa menjadi media untuk pembuangan zat-zat berlebih dalam tubuh seperti 0,6 mg zat besi, kemudian ada sekitar 10% nitrogen dari metabolisme protein, dan juga 5-10% kalium, dan 90% dari kalsium yang kita konsumsi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Kanesriman Putri dengan 3 digit terakhir 096. Jadi, metode pemeriksaan feses itu digunakan untuk mendiagnosis infeksi parasit, infeksi bakteri, dan juga adanya perdarahan pada saluran pencernaan menggunakan tes FOBT. Untuk metode pemeriksaan feses dibagi menjadi dua, secara makroskopik dan juga secara mikroskopik. Secara makroskopik itu identifikasi dengan cara visual menggunakan alat bantu sederhana untuk memastikan 5 aspek penting yang harus diperiksa pada feses seperti warna, kemudian sisa makanan, lendir, dan juga konsistensi dari feses tersebut, bau, darah, dan juga pH. Karena aspek-aspek tersebut akan menunjukkan indikasi adanya gangguan pencernaan ataupun tidak. Selain itu ada metode mikroskopik yang dimana identifikasi parasit dengan cara mengamati telur ataupun larva di bawah mikroskop. Metode pemeriksaan mikroskop itu terdapat secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Secara kualitatif itu berdasarkan aktif dan juga konsentratif seperti sedimentasi sederhana, formol ether, dan juga pengapungan menggunakan ZnSO4 dan juga NaCl jenuh dan juga gula untuk memisahkan dan mengidentifikasikan parasit berdasarkan berat jenisnya. Ada beberapa metode khusus seperti metode selotip itu digunakan untuk mengidentifikasi telur dari Oxyurus vermicularis pada anak-anak. Kemudian ada metode Harada-Mori yang digunakan untuk menumbuhkan larva cacing dalam kondisi yang lembab. Kemudian ada metode Kato efektif untuk mengamati telur cacing yang besar, dan juga untuk metode stool itu biasanya untuk pemeriksaan kuantitatif, di mana untuk mengidentifikasi tingkat infeksi yang menggunakan perhitungan telur per gram tinja menggunakan NaOH 0,1 untuk mendapatkan data infeksi yang lebih akurat dan juga evaluasi untuk pemberian anti parasit nantinya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kais Darsan Haji dengan NIM 240-2511086. Ini saya akan menjelaskan metode pemeriksaan feses. Yang pertama kimiawi, itu cek pH, normalnya itu 7-7,5, FOBT, fecal occult blood test, lalu analisis itu ada lemak, gula,
pereduksi enzim, itu tripsin dan elatase. Lalu hasil abnormalnya itu indikasi malabsorpsi, infeksi, disfungsi pankreas. Penting juga untuk mendeteksi dini gangguan pencernaan bisa dilanjutkan dengan kolonoskopi. Lalu selanjutnya itu kultur dan analisis mikroba. Jadi deteksi patogen penyebab diare, disentri, tipes, gastroenteritis. Gunakan wadah steril, simpan di suhu 4 derajat jika terlambat untuk periksa mencegah pertumbuhan bakteri lain. Lalu kultur dengan media selektif agar bakteri target tumbuh bisa diinfeksi. Untuk isolasi Salmonella dan Shigella. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan uji biokimia. Untuk deteksi mikroba yang sulit dikultur atau mikroba non-kultur, itu fish fluorescence in situ hybridation. Itu deteksi langsung mikroba dengan probe DNA atau RNA berlabel. Lalu uji imunologi untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi secara cepat melalui deteksi antigen, misalnya antigen dari Giardia, entamoeba, dan atau rotavirus, lactoferrin, protein dari leukosit jika positif menunjukkan adanya inflamasi usus akibat infeksi bakteri. Lalu teknik molekuler, deteksi DNA atau RNA patogen dan analisis mikroba usus. Lalu bisa dengan metode PCR, real time PCR yang digunakan secara real time. Lalu selanjutnya deteksi antigen, yaitu deteksi menggunakan antibodi monoklonal untuk mengenali antigen spesifik mikroba, contohnya histolitika. Lalu tantangannya itu inhibitor PCR dan DNA kotor, feses mengandung zat menghambat PCR seperti asam empedu, enzim, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Untuk signifikansi klinis dan patologis akan dijelaskan oleh saya, Hani Malinayang, dengan NIM 3 digit akhir 090. Pemeriksaan feses ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pemeriksaan klinis serta diagnosis penyakit. Misalnya yang pertama, kelainan gastrointestinal. Kita dapat mendeteksi adanya infeksi melalui keberadaan leukosit, atau apabila infeksi tersebut disebabkan oleh parasit, kita juga bisa mendeteksi adanya telur parasit itu pada feses. Kemudian, untuk kondisi tertentu, misalnya seperti kanker kolorektal, hasil temuan darah pada feses ini bisa dijadikan masukan untuk pemeriksaan lanjutan sehingga diagnosisnya bisa lebih akurat lagi. Lalu yang kedua ada penyakit sistemik. Jadi, pemeriksaan feses ini dapat memeriksa kandungan-kandungan pada feses, misalnya steatorea atau lemak pada feses, itu dapat mendeteksi gangguan malabsorpsi seperti celiac disease atau insufisiensi pankreas dan intoleransi laktosa. Identifikasinya ini dilakukan dengan quantitative fecal fat testing yang mengukur kadar lemak pada feses. Kemudian kadar calprotectin yang tinggi itu dapat menandakan adanya inflamasi yang aktif, seperti misalnya pada penyakit Crohn atau colitis ulceratif. Lalu bila dilihat dari warna feses yang pucat itu dapat menandakan adanya obstruksi pada saluran empedu atau gangguan pada hepar, terutama di proses pembentukan bilirubin, yang merupakan pigmen yang memberi warna coklat pada feses. Nah, kemudian yang ketiga itu ada neoplasma, yaitu abnormalitas pada pertumbuhan jaringan karena proliferasi selnya tidak terkontrol, sehingga terbentuk massa atau tumor. Nah, apabila hal ini terjadi di saluran cerna, maka akan bisa menyebabkan pendarahan dan darahnya ini bisa terdeteksi melalui feses. Untuk deteksi darahnya bisa dilakukan secara makroskopis, yaitu dengan melihat warna fesesnya. Apabila pendarahannya terjadi di saluran cerna atas, warna fesesnya akan menjadi lebih hitam karena darahnya sudah teroksidasi terlebih dahulu. Kemudian apabila terjadinya di saluran cerna bawah, maka darahnya itu warnanya akan lebih merah atau bahkan mungkin masih merah segar. Sedangkan apabila darahnya ini tidak terlihat secara mata telanjang, bisa juga dilakukan tes darah samar atau fecal occult blood testing, dan dari situ bisa kita lihat kandungan hemoglobin atau transferinnya. Bila terjadi pendarahan di saluran cerna atas, maka transferinnya yang akan positif karena hemoglobinnya sudah sempat terdegradasi hingga menjadi transferin. Sedangkan kalau terjadi pendarahannya di saluran cerna bawah, maka hemoglobinnya belum sempat terdegradasi
sehingga yang terdeteksi itu merupakan hemoglobinnya yang positif. Kemudian terakhir, itu temuan toksikologi. Yang paling disoroti dari sini merupakan mikroplastik, karena manusia rentan terpapar mikroplastik ini dari kontaminasi bahan-bahan pangan. Kemudian paparannya ini juga bisa dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, seperti misalnya obesitas, diabetes, kanker, kemudian gangguan endokrin, gangguan tumbuh kembang, dan lain-lain. Nah, mikroplastik ini bila sampai masuk ke dalam tubuh, biasanya itu akan keluar lagi lewat feses karena ukurannya yang relatif besar untuk diserap dari usus. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Made Anindita Prasidama dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi dan nilai diagnosis dari pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses penting untuk menilai kesehatan hati, pankreas, dan saluran pencernaan, serta membantu diagnosis. Interpretasi hasilnya itu dapat dilakukan melalui berbagai parameter seperti warna, konsistensi, jumlah, bau, bentuk, serta keberadaan darah, lemak, dan lendir. Berikut adalah interpretasi dan nilai diagnosis dari pemeriksaan feses, yaitu dimulai dari temuan normal versus abnormal. Hasil pemeriksaan feses dapat dibedakan menjadi normal dan abnormal berdasarkan parameter tertentu. Interpretasi hasil feses harus dilakukan secara akurat untuk mendukung diagnosis yang tepat. Contoh interpretasinya yaitu untuk feses normal akan berwarna coklat akibat metabolisme bilirubin, memiliki konsistensi yang padat serta berbentuk seperti sosis, dan secara mikroskopis tidak mengandung parasit, eritrosit, dan hanya sedikit leukosit. Sebaliknya, di feses abnormal itu dapat menunjukkan kondisi patologis seperti feses yang berwarna pucat akibat obstruksi saluran empedu, atau feses juga bisa berwarna hitam karena pendarahan saluran cerna atas. Kemudian feses cair itu dapat menandakan diare, dan feses keras dapat menandakan malabsorpsi atau infeksi. Secara mikroskopis ditemukan seperti parasit, leukositnya meningkat, dan eritrositnya menunjukkan adanya infeksi peradangan atau pendarahan. Kemudian selanjutnya untuk penyakit umum yang terdiagnosis dengan pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses dapat membantu dalam diagnosis berbagai penyakit, seperti infeksi gastroenteritis yang disebabkan oleh Salmonella, Shigella, E. coli, dan Giardia lambia yang dapat menyebabkan diare dan demam. Kemudian juga dapat mendiagnosis malabsorpsi yang ditandai dengan steatorea, seperti pada penyakit celiak atau insufisiensi pankreas. Kemudian juga bisa mengindikasikan pendarahan saluran cerna yang terdeteksi melalui tes darah samar dan dapat mengidentifikasikan tukak lambung atau kanker kolorektal, serta penyakit radang usus seperti kolitis ulceratif dan Crohn yang ditandai dengan keberadaan leukosit atau kalprotektin dalam feses serta gejala diare kronis dan nyeri perut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Gede Surya Baskara Dharma dengan NIM 24025-1080. Mengenai perbedaan metode diagnosis, berbagai metode pemeriksaan feses digunakan sebagai tujuan diagnostik, seperti pemeriksaan makroskopis untuk menilai warna, konsistensi, dan keberadaan lendir darah, pemeriksaan mikroskopis untuk mendeteksi parasit, bakteri, atau sel darah, kultur feses untuk mengidentifikasi bakteri patogen dan menentukan terapi antibiotik, tes darah samar atau FBT untuk mendeteksi pendarahan tersembunyi, penting dalam screening kanker kolorektal, tes elastase pankreas untuk menilai fungsi eksokulit pankreas, serta pemeriksaan molekuler seperti PCR yang memiliki sensitivitas tinggi untuk mendeteksi materi genetik patogen yang cepat dan akurat. Pada bagian imitasi, pengambilan dan penanganan sampel, pengambilan sampel feses merupakan prosedur penting dalam pemeriksaan laboratorium, di mana pasien diminta untuk mengumpulkan feses dalam wadah steril yang diberi label identitas dan tanggal. Untuk mencegah kontaminasi, pasien dianjurkan buang air kecil terlebih dahulu dan wadah ditempatkan di permukaan oil saat verifikasi. Sampel diambil menggunakan sendok sekali pakai, termasuk bagian cair atau berdarah, hingga setengah wadah lalu ditutup rapat dan segera diserahkan ke fasilitas kesehatan dalam waktu kurang dari 24 jam. Jika pemeriksaan tertunda, pengawetan dapat dilakukan dengan campuran homogen dan pengawetan yang tepat. Feses padat dapat disimpan semalam di suhu 4 derajat Celcius, sedangkan yang cair berlendir atau berdarah harus segera diperiksa atau diawetkan sesuai standar kuantitatif. Pada variasi dalam interpretasinya, interpretasi hasil pemeriksaan feses dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kesegaran sampel, metode penyimpanan, dan persiapan pasien. Sampel yang tidak segar atau disimpan dalam pengawet dapat mengubah komposisi bakteri, serta pertumbuhan bakteri normal yang berlebihan dapat menghambat deteksi patogen, apalagi jika terpapar suhu ekstrim. Beberapa tes seperti Gualek Fecal Blood Test atau GFOBT juga dapat dipengaruhi oleh makanan, suplemen, dan obat-obatan tertentu, sehingga pasien disarankan menghindari NSAID, vitamin C dosis tinggi, daging merah, serta buah dan sayuran
mentah sebelum pemeriksaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clara Sislia Gunawan dengan NIM 24025111082, izin melanjutkan. Di bagian kesimpulan, pemeriksaan feses merupakan prosedur diagnosis penting yang mampu mengidentifikasi berbagai gangguan saluran pencernaan dan organ terkait seperti hati, pankreas, serta saluran empedu. Dengan metode analisis makroskopis, mikroskopis, kimiawi, kultur mikroba, hingga teknik molekuler seperti PCR, pemeriksaan ini efektif untuk mendeteksi infeksi, pendarahan, malabsorpsi, dan penyakit serius seperti kanker kolorektal. Pemeriksaan ini juga berguna untuk mendiagnosis kondisi sistemik seperti penyakit celiak dan insufisiensi pankreas. Hasilnya bisa didasarkan pada parameter seperti warna, bau, konsistensi, dan keberadaan darah atau parasit. Namun, keakuratan hasil sangat bergantung pada pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman sampel yang benar, serta teknik laboratorium yang digunakan. Oleh karena itu, prosedur yang tepat dalam setiap tahap sangat penting untuk memastikan diagnosis yang akurat dan penanganan pasien yang efektif. Untuk di bagian saran, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan akurasi pemeriksaan feses, diperlukan pengembangan teknologi diagnostik seperti PCR dan FISH, pelatihan tenaga medis dalam interpretasi hasil, serta penerapan sistem laboratorium berbasis teknologi informasi untuk efisiensi dan ketepatan diagnosis. Edukasi masyarakat juga sangat penting, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pemeriksaan rutin bagi kelompok berisiko tinggi seperti individu usia 50 tahun ke atas. Kampanye deteksi dini kanker kolorektal dan gangguan pencernaan lainnya juga perlu digencarkan, disertai pemahaman pasien tentang prosedur pengambilan sampel yang benar, serta pantangan makanan atau obat sebelum pemeriksaan. Kombinasi antara penguatan fasilitas kesehatan dan peningkatan kesadaran publik menjadi kunci untuk deteksi dini dan penanganan efektif berbagai penyakit gastrointestinal dan sistemik. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan dan lampirkan dalam pembuatan student project kali ini. Sekian yang dapat disampaikan oleh SGDB 4 mengenai student project blok biomedik 3 dengan judul Clinical Pathological Aspect of Feces Examination. Kami memohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun interpretasi dalam presentasi kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om.